Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini kita kembali beribadah bersama-sama. Dan saya mengundang kita sebelum kita masuk di dalam ibadah pada pagi ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita menyerahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau ya Allah. Dan kami ingin mendengarkan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik di dalam gereja maupun di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya, Ibu Bapak Saudara-saudari kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sebagai manusia, kekuatan kita sangat-sangat terbatas. Tetapi kita bersyukur pada pagi ini, kita memiliki Tuhan yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang selalu menjadi pelindungan kita, yang selalu menghibur kita, yang selalu menyembuhkan kita, dan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Mari saudara, ibu bapak yang kami kasihi, kita puji Dia, kita sembah Dia, Tuhan yang kekuatan kita, yang dahsyat dan luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat pelindunganku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, yes Lord, tempat perlindunganku saat badai tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, yes Lord, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ulangi pujian dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan. Amin. Tempat perlindungan kami ya Tuhan, tempat perlindunganku ya Tuhan. Aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit. Amin, haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita sejauh langit dari bumi. Haleluya, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Nya. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, haleluya Lord. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami meninggikan Engkau ya Allah. Engkau dahsyat ya Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama, katakan sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi hati kami semua ya Tuhan, menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau, Yesus. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kasih. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh ya dalam masuk, kami sembah Kau Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Ikana lama sano, hikiana lama sane. Mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Engkau kekuatan kami ya Tuhan, Engkau penghibur kami ya Allah. Oh di dalam masano, kami sembah Kau Tuhan. Ya dalam masana ya tangan dalam maso, hingga kaya takaya dalam masane. Haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku akan goyah. Katakan ajaib Kau Tuhan,
ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Apapun keadaanmu pada saat ini, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan penghiburan. Percayalah kepada Dia yang ajaib. Haleluya, haleluya. Goyang selalu, katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan. Yes Lord. Dikarabasikarabaya-lamasano. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyang. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau. Yes Lord. Alamilah kuasa Tuhan, alamilah mujizat Tuhan, dimanapun Engkau berada, apapun keadaanmu. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Selamanya ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyang. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Yes Lord. Tak akan goyang, tak akan goyang. Sekali lagi katakan, tak akan goyang, tak akan goyang. Selamanya. Mari kita sembah Dia. Oh Dia lamasane, Tuhan pulihkan keadaanmu, Tuhan sembuhkan engkau. Oh berikan nafasmu, sembah Dia saudaraku, sembah Dia dimanapun engkau berada. Tuhan hadir di sana. Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang bekerja. Oh, kami senang. Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Himana lama sandu. Yesus Raja. Orinana lama sande, hibarana lana lama shandu.
Engkau ajaib Tuhan. Engkau pulihkan setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Ini menjadi doa kita pada pagi ini. Katakan, Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. Engkaulah kuatku, yang selalu menopangku ya Allah. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini menjadi doa kita pada pagi ini. Kita ulangi pujian dari awal sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan, ku pandang wajah-Mu, oh Lord. Pertolonganku hanya daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dengan lembut kita mengangkat pujian ini sebagai doa kita pada pagi ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi dengan lembut. Ku pandang wajah-Mu dan
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini doa kami ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa pertolongan kami hanya daripada Engkau. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami ya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya harapan kami ya Tuhan. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu dimanapun kami berada. Apapun kondisi kami pada saat ini Tuhan, Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom dan selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini maupun juga yang sedang berada di rumah, yang sedang menyaksikan acara online kita pada pagi hari ini. Sebagaimana kita tahu bahwa situasi-situasi yang terjadi akhir-akhir ini membuat kita kadang-kadang merubah tatanan peribadahan dan situasi-situasi itu kadang-kadang membuat kita juga tidak menentu. Tapi saya percaya semua kita harus bergantung kepada Tuhan, amin. Kita semua harus bergantung kepada Tuhan dan begitu juga Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Saya percaya berkat Tuhan tidak kurang untuk kita semua. Baik, kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 7. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 7, kalau bisa ditampilkan. Ya. Saya akan membacakannya buat kita. Silakan Bapak Ibu semua mengikutinya dengan baik. Saya akan mulai. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami, maksudnya Paulus, mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh
imanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi hari ini, pelayan Tuhan yang sejati. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini, tetapi ini merupakan fakta sejarah, yaitu 2 orang misionaris sebagai pendahulu sebelum kedatangan Nommensen ke Tanah Batak. Saya pikir kita semua harus mengetahui cerita ini. Samuel Munson dan Henry Lyman diutus oleh Lembaga Penginjilan Amerika kira-kira tahun 1860-an. Mereka berdua diutus ke Tanah Batak. Jadi mungkin berdasarkan data yang ada di dalam Lembaga Penginjilan Amerika bahwa Tanah Batak itu memerlukan Injil. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus ini. Ketika dia dari Yerusalem ke Roma dan seterusnya, dia lihat di mana-mana daerah-daerah yang belum diinjili. Kira-kira seperti itulah misi dari Lembaga Penginjilan Amerika, mengutus mereka berdua untuk menjadi penginjil, menjadi misionaris di Tanah Batak. Singkat cerita, mereka berangkat dari Amerika, mereka berangkat menaiki kapal. Bayangkan tahun 1860-an. Jadi mereka naik kapal singgah di Padang, dari Padang kemudian singgah mereka ke Barus, dari Baruslah mereka terus jalan darat ke Sibolga sampai mereka ke daerah Tarutung. Bapak Ibu Saudara, mereka meninggalkan apa-apa yang mereka miliki di Amerika. Sanak saudaranya mereka tinggalkan. Bahkan dari sejarah yang saya baca, istrinya tidak sempat ikut ke Sibolga, istrinya tinggal di Jakarta, di Batavia. Mungkin sambil menunggu kabar seperti apa kira-kira pelayanannya nanti di daerah Batak. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, pelayanan mereka itu mengalami kendala, mengalami tantangan dari orang Batak. Bahkan mereka akhirnya mati dibunuh. Munson dan Lyman mati dibunuh demi memberitakan kabar baik di Tanah Batak. Bapak Ibu Saudara, lama setelah itu baru kemudian Nommensen turun lagi ke Tanah Batak untuk menginjili orang-orang Batak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan oleh Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Jadi dari bacaan kita tadi, kita bisa melihat seperti apa hati Paulus terhadap orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan, belum dapat berita Injil, dan terlebih bagi mereka yang sudah mendengar Injil. Ada semacam kegelisahan. Kalau kita baca di ayat 1 dikatakan seperti ini. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Berarti untuk beberapa waktu dia masih menahan sebetulnya kerinduannya untuk tetap tinggal di Athena. Tetapi mungkin itulah dorongan Roh Kudus yang begitu kuat kepada dia untuk selalu mempertanyakan seperti apa keadaan orang-orang yang diinjilinya. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa tema ini adalah pelayan Tuhan yang sejati. Apa ciri-ciri pelayan Tuhan yang sejati? Ada 3 poin yang saya bisa ambil dari ayat 1 sampai 7 tadi yang sudah kita baca. Yang pertama, ciri-ciri dari pelayan Tuhan yang sejati adalah bahwa pelayan Tuhan itu akan fokus menjaga iman jemaat. Itu yang pertama. Dari mana kita tahu? Mari kita baca ayat 2. Ayat 2 dikatakan di sana, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Di ayat 3 lagi dikatakan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya
karena kesusahan-kesusahan ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus datang ke Tesalonika, dia itu sudah babak belur dipukuli di Filipi. Namun membuahkan hasil, yaitu kepala penjara Filipi bertobat. Dan beberapa orang-orang Filipi bertobat. Lalu kemudian dia sampai di Tesalonika. Tetapi orang-orang Tesalonika itu begitu jahat. Orang-orang Tesalonika bahkan ketika tahu ada orang yang membawa kabar lain, ada yang mengatakan bahwa selain kaisar ada lagi raja yang harus disembah, maka orang-orang Yahudi menjadi panas hatinya. Mereka mau membunuh Paulus. Sebetulnya mereka malam itu mau membunuh Paulus, tetapi karena disembunyikan di rumah salah satu jemaat yang bernama Yason, maka kemudian Paulus lolos. Kemudian Paulus lari ke Berea. Bapak Ibu Saudara, dari Berea, ketika Paulus ada di Berea, rupanya orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika dengar bahwa Paulus di sana juga menginjili. Orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika juga pergi ke Berea untuk membuat kerusuhan di sana. Sampai akhirnya kemudian Paulus harus keluar dari Berea, dia tinggal di Athena. Itu yang kita katakan tadi, bahwa ketika Paulus ada di Athena, hatinya tidak senang. Dia khawatir, apa kira-kira yang terjadi dengan orang-orang yang sudah kuinjili, orang-orang yang sudah menerima Kristus. Apa kira-kira yang terjadi dengan mereka? Jadi Paulus sebagai pelayan Tuhan begitu mengkhawatirkan iman orang-orang yang sudah dimenangkannya. Dia tidak tinggal diam begitu saja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat fenomena di zaman modern ini, banyak sekali kita tahu ada pelayanan-pelayanan, penginjilan-penginjilan, KKR, tapi setelah itu selesai. Hanya sampai di situ. Mereka pulang ke negaranya, mereka mungkin bekerja seperti biasa. Tetapi berbeda sekali dengan Paulus. Dia tidak merasa tenang, gelisah hatinya, sampai dia akhirnya mengirimkan Timotius untuk mengetahui seperti apa orang-orang di Tesalonika sekarang. Karena memang mereka rentan akan kembali kepada penyembah-penyembah berhala. Itulah yang pertama, ciri-ciri pelayan Tuhan yang sejati. Dia pasti tetap bagaimana menjaga iman jemaatnya, iman orang-orang yang sekumpulan dengan dia, supaya tidak lari dari Tuhan. Apapun harga yang harus dibayar, mereka tetap menjaga itu. Yang kedua, ciri-ciri dari pelayan Tuhan yang sejati adalah berani berterus terang dan terbuka. Kita lihat di ayat 3b sampai ayat 4 dikatakan begini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Untuk itu maksudnya apa? Di ayat 3a, ayat 3a di atas dikatakan supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan. Jadi Paulus berterus terang ternyata kepada mereka ketika ada di sana. Di ayat 4 dikatakan, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara bahwa mungkin pola yang dilakukan oleh Paulus dalam penginjilan bisa berbeda dengan pola-pola yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan di zaman sekarang ini mungkin. Mungkin kita nggak berani menyatakan bahwa mengikut Tuhan tuh punya seperti ini konsekuensinya. Mungkin kita nggak berani. Tetapi Paulus itu orangnya berani. Dan Paulus itu bukan hanya menyatakan seperti itu saja, tetapi dia memberikan semacam jalan keluar. Dia memberikan teladan-teladan kepada orang-orang yang dilayaninya. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 4, bagaimana Paulus menyatakan kepada jemaat itu, kalian harus hidup kudus. Jangan ada percabulan di antara kalian. Dia menegur itu. Sekalipun mungkin dia kepingin supaya jemaat ini tidak terpecah, supaya jemaat ini tidak tersinggung,
Tapi dia tidak tedeng aling-aling terhadap yang namanya dosa. Dia berterus terang terhadap itu. Di 2 Tesalonika, dia mengatakan begini. Karena mungkin dia mendengar ada orang-orang Kristen yang kemudian konsepnya salah. Karena Tuhan akan segera datang, maka mereka nggak mau bekerja. Ada yang seperti itu, zaman sekarang ini pun ada seperti itu. Lalu Paulus mengirim surat yang kedua mengatakan, bagi mereka yang tidak mau kerja, janganlah dia makan. Jelas sekali. Apa maksud peringatan itu bagi kita saat ini? Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang Kristen, kita pelayan-pelayan Tuhan. Kita jangan pernah berpangku tangan. Sampai Tuhan datang, sampai Tuhan menjemput kita harus tetap bekerja. Apa yang menjadi core bisnis kita? Apa yang menjadi usaha kita sehari-hari? Jangan kita berpikir karena kita melayani Tuhan maka kita harus duduk berpangku tangan. Tuhan akan memberikan berkat. Paulus berterus terang. Dan Paulus tidak pernah takut kehilangan jemaat. Tidak pernah takut dia kehilangan ditinggalkan orang-orang. Dia tidak pernah takut. Dia terus terang mengatakan. Dan sejak awal saya sudah mengatakan itu. Demikian pernyataan Paulus. Di ayat yang ke-3b sampai yang ke-4. Lalu yang ketiga, ciri-ciri pelayan Tuhan yang sejati adalah tetap terhibur dalam segala kesukaran. Kita baca di ayat 7. Dibilang begini. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Kalau kita sambung di ayat 8. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi apa sebetulnya yang menjadi fokus dalam kehidupan Paulus? Tidak lain adalah menjaga mereka, menjaga kawanan-kawanan yang sudah dipercayakan, yang Roh Kudus sudah jamah, yang menjadi petobat-petobat baru di setiap daerah-daerah. Itulah yang menjadi kesenangannya. Itulah yang menguatkan dia dikatakan di sana. Bukan yang lain-lain. Bukan karena adanya persembahan. Bukan karena adanya fasilitas. Bukan karena adanya semua yang menyenangkan dagingnya. Bukan. Tetapi sekali lagi Paulus tetap kuat dan tetap terhibur dalam segala kesukaran yang dialaminya ketika dia melihat bahwa orang-orang yang dimenangkannya itu tidak pernah berubah. Bahkan semakin hari imannya semakin naik. Bapak Ibu Saudara, itu menjadi satu ciri yang kita harapkan dari setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dimanapun, termasuk kita yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata bahwa kita saat ini mengalami kesulitan sehingga sulit kita untuk bersyukur, sehingga mungkin kita sulit untuk tetap setia di dalam kondisi keimanan kita. Betul. Saya merasa bahwa semua orang tergoncang memang. Siapa yang tidak tergoncang di akhir-akhir ini, khususnya di 2 tahun belakangan ini? Saya merasa semua orang pasti tergoncang dan terimbas karena adanya pandemi. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya coba mulai melihat Paulus seperti apa. Saudara-saudara, ketika Paulus dia belum bertobat, dia belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Boleh dikatakan, dan saya berulang-ulang mengatakan ini, dia adalah orang yang hidupnya senang. Kalau kita bicara secara perekonomian, kalau kita bicara secara kedudukan, dia terhormat. Tapi tahukah kita, sejak Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya tidak pernah tenang. Hidupnya selalu dikejar-kejar. Dia harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia harus bekerja juga untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia harus membuat tenda untuk dijual. Dia melakukan semua ini karena dia mengerti bahwa orang yang dia percayai adalah orang yang berkuasa, mampu melepaskan dia dari segala persoalan.
Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya katakan bahwa kalau hari ini kita merasa iman kita goyang karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mari kita belajar dari Paulus bahwa Paulus juga bukan orang yang tenang-tenang, bukan orang yang akhirnya bisa duduk diam ketika dia menerima Tuhan Yesus, tetapi dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mendapat semacam ancaman-ancaman juga, nyawa taruhannya. Bahkan terakhir dia harus mati karena dia dianggap semacam, kalau zaman sekarang dikatakan penistaan agama. Ya, Paulus itu dianggap menistakan agama karena orang-orang sudah ratusan tahun mempercayai Kaisarlah wakilnya Allah, Kaisarlah wakilnya Tuhan di dunia. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan ada Tuhan yang lain. Itu sebabnya Paulus dikejar-kejar sampai akhirnya dia dihukum mati. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari perikop yang sudah kita baca ini? Ada 3 tadi ciri-ciri pelayan Tuhan yang sejati. Yang pertama, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pelayan Tuhan, berarti kita harus tetap siap untuk menjaga iman orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita layani. Yang kedua, kita berani bicara terbuka bahwa mengikut Tuhan itu seperti ini, seperti ini. Tetapi kita bisa berikan contoh bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan dalam setiap pergumulan hidupnya ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu juga sekaligus merupakan kekuatan bagi pengikut Tuhan yang sejati, sekalipun kita ada dalam kesukaran. Saya percaya firman Tuhan ini sudah selesai saya sampaikan, tetapi saya percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah kami terima, yang begitu besar dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami ini Tuhan, kami mengalami berkat-berkat. Sekalipun kami mengalami jatuh bangun dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hubungan-hubungan sosial. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan tetap menopang kami sebagaimana Tuhan menopang pelayan-pelayan-Mu, anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh iman yang sudah membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, supaya iman mereka juga tidak pernah goyah. Supaya mereka juga merasakan bagaimana jamahan-jamahan Tuhan secara pribadi kepada mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Saya percaya akan sangat menguatkan dan meneguhkan iman kita, khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Marilah kita melayani Tuhan dengan segenap hati, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Haleluya. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat kita ke dalam tangan Tuhan. Di masa-masa yang penuh kesukaran ini, biarlah tangan Tuhan yang menuntun dan memegang kita. Tuhan yang memelihara kita. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bahwa sesungguhnya ketika kami menjadi pengikut Tuhan, melayani Tuhan, kami harus fokus untuk menjaga iman orang-orang yang kami layani, bahkan iman kami sendiri juga ya Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur juga ya Tuhan. Kami percaya di saat-saat kami mengalami kesukaran, kesusahan dalam menjalani kehidupan ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya tangan Tuhan ada atas kami, menuntun kami, memelihara kami. Bahkan kami akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Diaken Panangian Senambela. Tuhan, mengurapi hamba-Mu ini, pakai lebih lagi ya Tuhan. Kuasa-Mu tercurah atasnya dalam nama Yesus. Pengurapan yang baru ya Tuhan, Engkau pakai, Engkau berkati ya Tuhan, dalam segala hal. Berkati keluarga, istri dan anak-anak, pekerjaan, pelayanan, semuanya ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa secara khusus buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Karisma Family, keluarga besar Karisma Family, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang memberkati. Tuhan menjamah dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit, yang mengalami kelemahan-kelemahan fisik hari ini, kami katakan darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan engkau. Pulihlah dari segala sakit penyakit, bahkan keadaanmu, hidupmu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga, berkati para suami ya Tuhan, istri. Kami berdoa dalam nama Yesus, menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang mencari Tuhan, yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, yang datang kepada Tuhan. Keluarga-keluarga yang beriman dalam nama Yesus. Anak-anak muda juga Tuhan, kami doakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, menjadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, menjauhi segala kejahatan, hidup dalam kekudusan dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan pelihara, sertai dalam studi, tugas, pekerjaan, semuanya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, cukupkan segala keperluan, kebutuhan ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya ya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya, yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama-sama kita katakan amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.